Geledah rumah ini. Temukan wanita bayi dan putrinya itu. Dan ambilkan gulungan tabib agung untukku. Putri, ini adalah tanda ikrar kami kepada keluarga Wijaya. Bawalah ke Puri Awan Indah. Temui Tuan Wijaya. Dia akan membantumu. Pergi, sekarang. Gulungan tabib agung adalah pusaka berharga dari sekte penyembuh kuno. Itu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Ibu, pergi, keluar dari sini. Putri, semoga gelang ini, yang diwariskan dalam keluarga kami, menuntunmu kepada yang ditakdirkan untukmu. Kakak, serahkan saja gulungan tabib agung itu. Lewati mayatku dulu. Sama seperti si tua keras kepala itu. Kau menolak melihat alasan. Aku akan mengantarmu menyusulnya. Bajingan. Cintaku. Kita akan bersama di kehidupan berikutnya. Sejak aku berusia 10 tahun, aku selalu mengalami mimpi yang sama. Guru, siapa wanita berbaju merah itu? Siapa dia? Urusan yang belum selesai dari kehidupan lampau. Sebuah ujian duniawi di kehidupan ini. Jiwamu kekurangan kapasitas untuk mencintai. Itulah sebabnya, di kehidupan ini, kau tidak merasakan cinta. Kapasitasmu untuk mencintai yang hilang, mungkin terhubung dengannya. Guru, bagaimana aku menemukannya? Mengapa mencari? Saat takdir menghendaki, mereka yang ditakdirkan akan bertemu. Guru, sudahlah dengan omong kosong buruk ini. Kalau menurutku, kau kerasukan, dihantui hantu wanita, katakan padaku, kau ini pewaris keluarga Wijaya, masa bodoh. Tapi kau terkurung di rumah, hidup seperti biarawan. Apa kau berencana jomblo selamanya? Aku sudah mengatur semuanya. Kau bertunangan dengan keluarga Ayu. Dia akan tiba sebentar lagi. Hari ini, kau sebaiknya bersikap yang terbaik. Berhenti di situ. Kau pikir mau kemana? Mau minum. Dan mencari seseorang. Cintaku. Maafkan aku. Tunggu sebentar. Jangan-jangan, dia. Wanita dalam mimpiku? Kamu mau apa? Maaf soal itu. Minggir. Nona, kami sudah dapat semua informasinya. Tuan Bima ada di dalam. Dia bahkan tidak ingat wajahnya. Yang dia tahu cuma tanda lahir itu. Bima. Tidak ada jalan keluar. Pernikahan ini akan terjadi. Percayalah. Keluar. Jangan coba-coba bersembunyi. Pikirkan ibumu. Ikut dengan baik-baik. Pulang dan bilang padanya. Berapapun banyak orang yang dia kirim, aku tidak akan kembali. Dia sudah gila. Tangkap dia. Aku harus lari, jadi biar idiot besar ini yang mengulur waktu untukku. Apa ini? Gelangku. Kenapa tidak bisa dilepas? Lari cepat.
kamu memang manis ya. Jadi ternyata kamu. Benar-benar kamu. Akhirnya kutemukan kamu. Kenapa dia punya tanda lahir yang persis seperti punyaku? Tapi ibuku selalu bilang tanda lahir ini adalah hutang karma dari kehidupan lampau. Dia selalu menyuruhku untuk menutupinya dengan konsiler. Halo, yang tampan. Pergelangan kakiku terkilir. Bisa tolong antar aku ke rumah sakit? Hei, hei, hei. Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin ada magnet kuat di dalamnya. Ayo kita coba pisahkan dulu. Mari kita gunakan sabun tangan untuk melumasi. Mungkin kita bisa melepasnya dengan cara itu. Nona, tunggu sebentar. Aku akan menunggu. Dia pikir dirinya siapa? Mencoba merebut priaku? Akulah wanita dalam mimpi Bima. Tidak peduli trik licik apa yang kamu coba. Hatinya hanya milikku seorang. Gelang ini terbuat dari apa sih? Kenapa keras sekali? Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Dan satu hal lagi. Kenapa? Kamu punya gelang yang persis seperti punyaku? Itu yang seharusnya kutanyakan padamu. Kalian berdua silakan bersenang-senang. Sopirku sudah datang. Aku tidak perlu tumpangan darimu. Tunggu. Jalan pelan-pelan. Bima pasti akan mengejarku. Begitulah yang selalu terjadi di drama. Ya, dia punya mobil, sekarang tidak mungkin mengejar. Semua gara-gara gelang sialan ini. Kita bebas. Kita terpisah. Apa yang terjadi di sini? Aku yang bawa mobil. Oke. Pria yang mengejar cinta. Mereka pantang menyerah. Apa yang sedang terjadi? Kamu ngapain di sini? Apa-apaan ini? Jadi kamu bilang gelang ini ajaib, dan mereka menyatu karena suatu alasan? Benar. Jadi sekarang gelangnya terlepas, tapi kita masih terikat? Tepat sekali. Cerita yang bagus. Jangan diceritakan lagi. Mau kemana? Ke kamar mandi. Aku peringatkan kamu, ini kamar mandi wanita. Aku tahu ada yang salah dengan gelang ini. Dia membawaku. Mesum. Dia sangat tampan, tapi dia benar-benar mesum. Jaga pacarmu. Tunggu, jangan-jangan dia berkata benar. Jangan ikuti aku. Aku punya pilihan. Omong-omong, gelang yang kamu pakai itu, dari mana asalnya? Bawa ini ke Puri Awan Indah. Temui Tuan Wijaya. Dia akan membantumu. Baiklah, aku akan ke Puri Awan Indah. Mungkin di sana aku bisa menemukan jalan. Puri Awan Indah adalah rumah kakekku. Dia mau apa di sana? Kenapa dia pergi ke Puri Awan Indah? Aku belum cukup mengenalnya. Beberapa hal lebih baik tidak dibicarakan dulu. Ada seorang pria tua di Puri Awan Indah yang punya hubungan erat dengan keluargaku. Dia mungkin bisa menemukan jalan. Halo.
Apa Tuan Wijaya ada di sini? Sesepuh sedang menjalani pemulihan di rumah sakit. Tuan Wijaya itu praktis seperti seorang biksu, sama sekali tidak tertarik pada wanita. Jadi kenapa dia membawa seorang gadis ke Puri di tengah malam? Aduh, aku sibuk sekali menyelamatkan diri. Aku tidak membawa banyak uang. Uang perjalananku sudah habis. Ada kamar dengan harga Rp10.000 semalam. Ini. Apa? Bima Wijaya pergi ke Puri Awan Indah? Siapa sangka si idiot besar itu ternyata kaya raya? Tuan Wijaya, ini minuman favorit Bapak. Maaf mengganggu. Empat. 5. Tunggu, bukannya aku kehilangan kapasitas untuk mencintai, ya? Kenapa aku merasa jantungku berdebar-debar setiap kali dia ada di dekatku? Apa kamu sengaja melakukan ini? Aku baru saja menghitung cepat. Jarak amannya sekitar 15 hingga 20 kaki. Oh. Besok kita harus pergi dan cari bapak tua itu. Malam ini. Tolong jaga jarakmu dalam 16 kaki dariku. Aku mau mandi. Tunggu, jangan mulai dulu, biar aku ambil ponselku dulu. Halo? Bapak Bima, tentang rapat besok. Mesum, sudah kuduga kamu sengaja. Bapak Bima, ini waktunya kurang tepat. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Mesum tak tahu malu, kamu sengaja mengintip aku. Enggak. Ini karena gelangmu. Jangan bergerak. Di bahumu. Mesum tak tahu malu. Mereka benar-benar tidur bersama? Oh tidak, mereka keluar. Kamu. Tak menyangka ketemu kamu di sini. Kebetulan sekali, bertemu kamu di tempat ini, dari semua tempat. Apa kamu mengikuti kami? Tentu saja tidak. Ada sesuatu yang perlu kukonfirmasi dengannya. Ini sangat berarti bagiku. Ayo kita buat kesepakatan. Kamu bantu aku cari Tuan Bima, aku akan tutupi untukmu. Setuju. Hai, aku bibinya. Nona Ye. Pernahkah kamu bermimpi tentang kehidupan lampau? Sejak aku masih sangat kecil, aku sering bermimpi tentang seorang jenderal yang menunggang kuda. Dia memakai baju zirah dan terlihat sangat gagah. Semua orang memanggilnya Jenderal Bima. Pertama kali kita bertemu, dia bahkan mengusir kupu-kupuku. Sejak usia 10 tahun, Bima selalu mencatat mimpinya di sini. Ayo, cepat. Tuliskan semua yang penting untukku. Jenderal Bima telah tiba.
Jadi kamu petugas medis lapangan baru yang ditugaskan ke pasukan ini? Apa? Jenderal Bima, kamu punya masalah dengan dokter wanita. Bukan itu maksudku. Kalau begitu, Jenderal Bima, kamu harus lebih sering terluka, agar aku bisa membuktikan kemampuanku. Terima kasih. Kamu mengusir kupu-kupuku. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tangkap satu lagi untukku. Aneh. Mimpi ini rasanya sangat familiar. Benar-benar kamu. Akhirnya kutemukan kamu. Bima, Bima, ternyata wanita dalam mimpimu adalah Nona Ye yang ingin kuperkenalkan padamu. Jadi kamu Nona Ye. Nyonya Wijaya. Kalau begitu, kamu pasti Bima? Bima. Karena kalian berdua memiliki ikatan yang belum terselesaikan untuk selamanya, maka kenapa tidak bertunangan hari ini? Bertunangan? Kudengar Tuan Wijaya, baru-baru ini kena stroke. Iya, dia pulang lebih awal hari ini, hanya untuk menghadiri pertunangan cucunya. Kau fosil tua. Sejak aku masuk ke rumah ini, kau selalu memandang rendah padaku. Sekarang mau apa lagi? Begitu kau mati, Bima akan menyerahkan grup Wijaya padaku. Dengan dukungan keluarga Ye. Nanti, akulah yang akan memimpin grup Wijaya. Kakek. jadi ini Tuan Wijaya. Jadi dia cucu Tuan Wijaya, Bima Wijaya. Tuan Wijaya, saya putri dari keluarga Santoso. Apa Bapak ingat gelang ini? Ini efek samping dari stroke. Dengan saya di sini, saya bisa menyembuhkan Bapak. Dia kakek saya. Jangan bertindak sembarangan. Itu dia. Dia selalu berusaha mendekati Bima. Tadi malam, dia bahkan tidur di kamarnya. Jangan khawatir, Bima tidak pernah tertarik pada wanita. Wanita-wanita yang mencoba menggoda dia, sudah puluhan jumlahnya. Lihat saja aku menghadapi, sayang, ini. Tolong percayalah pada saya. Saya, Putri Santoso, berasal dari keturunan dokter. Saya adalah pewaris teknik 3 jarum keluarga Santoso. Saya yakin saya bisa menyembuhkan penyakit kakekmu. Apa itu, teknik 3 jarum yang ngawur? Dari mana datangnya penipu ini? Bagaimana dia bisa masuk, keluar? Ibu. Dia tamu saya. Bima, aku tahu hatimu lembut. Kamu memang punya kebiasaan menolong orang. Tapi hari ini adalah pesta pertunanganmu. Kita tidak bisa membiarkan sampah masyarakat masuk sembarangan. Aku tidak mengizinkannya. Kakek. Apa kakek kenal dia? Bapak, apa Bapak ingat gerakan tangan ini? Gerakan tangan itu terlihat sangat familiar. Wanita berbaju merah yang selalu kumimpi, juga ahli dalam pengobatan. Gerakannya persis sama. Keluar, tidak dengar. Biar dia coba. Bima, guna-guna apa yang dia berikan padamu? Sampai kau percaya pada orang asing? Bukan dia yang kupercaya. Tapi kakek. Kakek mengandalkanmu. Sayang, kecil ini akan menggagalkan semua rencanaku. Bima, upacara akan segera dimulai. Cepat naik ke sana. Kenapa bisa? Teknik akupunktur putri. Persis seperti wanita dalam mimpiku. Bima,
Sudah waktunya bertukar cincin. Kenapa kamu melamun? Ayu, apa kamu ingat di kehidupan lampau kita? Pernah belajar ilmu pengobatan? Apa? Ilmu pengobatan? Kepalaku sakit sekali. Ada apa? Setiap kali aku memikirkan masa lalu, kepalaku sakit sekali. Makanya aku sengaja menghindari memikirkan hal-hal itu. Oh, begitu. Bima, detail kehidupan lampau kita, semuanya samar-samar. Tapi aku ingat, di kehidupan lampau, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku rela mati untuknya. Dan di kehidupan ini, aku juga rela mati untukmu. Maaf. Aku seharusnya tidak memaksamu membicarakan ini. Tidak apa-apa. Aku menemukanmu. Aku sangat bahagia. Wah, apa yang kita lihat di sini? Cantiknya di tempat seperti ini. Jangan mendekat lagi. Putri. Cintaku, kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Jangan takut. Sudah selesai sekarang. Aku sudah kembali. Putri, Aku bersumpah. di kehidupan ini dan selanjutnya, dan kehidupan setelahnya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkan sisimu. Nah, aku tahu persis apa yang kau rencanakan. Kau mengadakan pertunjukan ini untuk merawat sesepuh. Hanya untuk mengincar anakku. Aku harus tetap fokus dan tidak boleh terganggu, atau berhenti, atau semuanya akan sia-sia, dan Tuan Bima tidak akan pernah pulih. Biar kujelaskan satu hal. Satu-satunya yang akan kuterima sebagai menantu adalah Ayu. Kalau kau, jangan pernah bermimpi. Tapi sekali lagi, itu pun tidak akan ada gunanya. Bima dan Ayu sudah saling bertukar cincin. Aneh, kita baru saja bertemu secara tidak sengaja, kenapa aku merasa seperti kehilangan sesuatu? Jangan ragu-ragu. Aku ragu. Cium dia, cium dia. Guruku bilang, dia adalah jodohku dari kehidupan lampau. Jadi kenapa aku tidak merasakan apa-apa untuknya? Mungkin bukan dia? Cium, cium. Cium. Lihat, kupu-kupu. Bima, upacaranya belum selesai. Kau mau membawaku kemana? Ada apa? Kenapa serba rahasia? Wah, banyak sekali kupu-kupu. Wanita dalam mimpiku. Apakah kau? Katakan. Apakah kau? Wanita dari mimpiku? Tuan Bima. Sudah, cukup. Kita baru kenal beberapa hari. Masa aku bisa ada di mimpimu? Tapi, Tidak ada tapi. Tunanganmu sedang menunggu di atas. Bukankah dia yang selama ini kau cari? Ya, Bima. Semua orang sedang melihat. Maaf, semuanya. Aku pernah bilang ke Bima. Kalau aku suka kupu-kupu. Aku tak pernah menyangka, di momen seperti ini, dia masih ingat. Oh, begitu rupanya. Sudah kuduga. Siapa sangka langit tersenyum pada kita?
Bahkan kupu-kupu datang memberi selamat. Cium, cium. Jangan biarkan dia. Kakek sudah bangun. Hentikan dia, cepat. Jangan bergerak, kakek harus istirahat. Bodohnya, dia menjaga dirinya tetap murni selama bertahun-tahun, hanya menunggumu. Aneh. Perasaan menyayat hati ini. Kembali. Bagaimana mungkin dia membuat hatiku berdegup kencang seperti ini? Itu tidak mungkin benar. Orang yang ditakdirkan untuk ku cintai adalah wanita dalam mimpiku. Pasti Ayu. Putri. Kalian pada ngapain cuma berdiri-diri? Gadis ini merusak upacara. Usir dia dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Bantu aku berdiri. Kakek. Kakek bisa berdiri. Aku dengar Tuan Wijaya, katanya akan lumpuh seumur hidup, bagaimana dia bisa berdiri? Sepertinya, gadis muda inilah yang menyembuhkannya. Bima. Karena Nona Putri di sini telah menyembuhkan sesepuh. Cukup bayar dia dan suruh dia pergi. Hari ini adalah pesta pertunangan kita. Aku adalah tunanganmu. Bima, kamu terluka. Pigmen merah ini. Apa yang terjadi di sini? Ayu. Tanda lahir itu. Itu palsu. Kamu salah paham, Bima. Sebenarnya, tanda lahir dari kehidupan lampaiku juga digambar. Tidak mungkin. Mimpi itu selalu samar-samar. Kamu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dan kamu tidak bisa menyentuhnya. Jadi bagaimana kamu bisa tahu kalau itu bukan digambar? Aneh. Kenapa Ayu menggambar tanda lahir di situ, dari semua tempat? Apakah ini cuma kebetulan? Atau, dia sedang mencoba meniruku? Tapi kenapa dia melakukan itu? Aku ingat kamu punya satu di bahumu. Ibu bilang, tanda lahir ini tidak boleh diketahui orang lain. Itu bekas luka. Aku mendapatkannya saat dikejar-kejar. Semuanya, dengarkan. Hanya yang memakai gelang ini adalah cucu menantuku yang sebenarnya. Tunangan cucuku Bima. Haruslah Putri Santoso. Ayah, apakah ayah sudah hilang akal? Siapa yang dinikahi anakku adalah keputusanku. Di seluruh kota ini, tidak akan ada gadis lain yang lebih cocok daripada Ayu. Sedangkan gadis Santoso ini, dia tidak punya latar belakang, tidak punya status. Kita bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana mungkin kita membiarkan Bima menikahinya? Konyol. Latar belakangnya tidak penting bagiku. Selama aku tahu, itu sudah cukup. Selama aku masih bernapas. Kamu tidak punya suara di keluarga Wijaya. Kamu. Bima. Batalkan pertunangan itu, sekarang. Pasang cincinnya di jari Putri. Kita sudah sepakat untuk pertunangan palsu. Kita saling bantu. Aku dapat bantuan Tuan Bima. Aku bisa hindari omelan keluarga soal pernikahan. Situasi yang saling menguntungkan. Nyonya Bima, aku harus bagaimana? Tenang dulu. Kamu tidak punya tanda lahir. Dia juga tidak.
Anakku sendiri. Aku yang paling kenal dia. Cincin ini, Bima yang pasangkan sendiri padamu. Aku tidak akan biarkan dia ambil kembali. Dia tidak akan berani melawanku. Aku hanya mau kamu sebagai menantu perempuanku. Putri Santoso akan selalu jadi wanita simpanan. Nyonya Bima. Mereka tidak tinggal bersama, kan? Tentu saja tidak. Bima kami selalu menjaga jarak dengan wanita. Dia tidak pernah bawa wanita pulang. Kita tidak boleh terpisah lebih dari 5 meter. Jadi, kalau aku pulang, aku harus bawa kamu. Putri. Pamanmu sedang cari kamu di mana-mana sekarang. Keluarga Wijaya bisa jaga kamu. Bu, aku temukan Tuan Bima. Begitu dia membaik, kami akan datang selamatkan ibu. Tunggu apa lagi? Masuk. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Mulai sekarang, setiap malam, kamu akan duduk bermeditasi bersamaku di sini. Setiap malam, aku harus tinggal bersamamu. Menurutmu, Nyonya Bima, Nyonya Wijaya, Jangan panggil aku begitu. kita harus tetap menjalani sandiwara ini. Jangan salah paham. Aku tidak tertarik pada wanita. Jangan-jangan. Hentikan omong kosong itu. Aku terlahir dengan sebagian jiwaku hilang, bagian yang merasakan cinta. Jadi semua keterikatan romantis duniawi ini tidak menarik bagiku. Kedengarannya cukup mistis. Kamu hanya belum bertemu orang yang tepat. Putri. Kemarilah. Untuk sementara, kamu akan tinggal di sini, di rumah keluarga Wijaya. Aku akan membuat Putri tahu diri. Membuatnya menyerah dan pergi. Anda memanggil saya, Nyonya Wijaya? Bawalah koper Ayu ke kamar tamu. Mulai hari ini, dia akan tinggal bersama kita di sini, di rumah keluarga Wijaya, untuk menemaniku. Keluarga Wijaya punya banyak pelayan. Kenapa aku yang membawa koper? Karena kamu begitu bersikeras menjadi penjilat Bima. Sebaiknya kamu belajar cara menyenangkan hati ibunya. Aku butuh bantuan keluarga Wijaya saat ini. Aku tidak boleh marah. Aku harus bertahan untuk sementara. Aku menaruh 2 batu besar dan berat di koper itu. Bagaimana mungkin dia mengangkatnya? Sayang, katamu. Dia hanya sampah tak berguna. Dengan kekuatan sebanyak itu, dia pantas diperlakukan seperti binatang beban. Putri, bukannya kamu yang tahu soal obat-obatan? Ayo, pijat aku. Aduh, ya ampun. Dadaku sakit sekali. Putri, kenapa kamu cuma berdiri di situ? Ambil obat dan airku, sekarang. Putri, gelangku jatuh. Ambilkan untukku, sekarang. Si pendaki sosial licik, seperti kamu, sayang. Kalau aku tidak hati-hati, aku bisa menginjak-injak beberapa orang sepertimu. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu berhati-hati. Jauhilah anakku, kamu dengar? Kamu.
Kamu, si pencari harta tak tahu malu, naik dengan cara tidur. Berani-beraninya kau mendorong Nyonya Bima. Kalian berdua terdengar sangat sehat, penuh energi. Kalian terlihat sangat mampu merawat diri sendiri. Aku di sini bukan untuk melayanimu. Aku sudah lelah melayanimu. Kamu mendorong Nyonya Bima dan kau pikir bisa pergi begitu saja? Putri, berlutut dan minta maaf, sekarang. Putri, ayo masuk dan bermeditasi bersamaku. Maaf, ibuku menyusahkanmu. Dia memang selalu suka mengatur. Dia suka mengendalikan segalanya. Kamu tidak perlu menuruti semua perkataannya. Suara apa itu? Ibumu tidak mengizinkanku makan apapun. Kamu lapar. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Jangan repot-repot. Aku sudah siap. Lihat, itu namanya menggali kuburan sendiri. Daging tidak boleh masuk ke ruangan ini. Dan dia membawa paha ayam ke dalam. Tunggu saja, tunggu sampai Bima marah besar. Dia makan paha ayam di kamarku. Aku harus menghentikannya. Usir dia. Tapi melihatnya menikmati makanan itu, aku tidak tega melakukannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah karena gelang ini? Apa ini mengacaukan pikiranku? Pasti itu penyebabnya. Kenapa Bima belum marah juga? Itu tidak mungkin. Waktu dia sakit saat kecil. Bahkan mendengarkan nasihat bijak pun bisa membuatnya muntah. Setiap pembantu yang pernah membersihkan kamarnya dulu. Kalau ada sedikit saja bau daging padanya, dia pecat semuanya. Putri itu benar-benar cari masalah. Bima benci kalau ada perempuan yang terlalu dekat. Perempuan terakhir yang nekat mendekatinya diusir keluar. Dan bahkan hidungnya patah saat diusir. Jangan terburu-buru, mungkin tidak sesederhana itu. Jangan beritahu dia dulu. Periksa latar belakangnya dengan teliti. Tentang kejadian tadi malam, maafkan aku janji tidak akan terulang lagi. Lupakan saja. Sudahlah. Mulai hari ini, kau adalah asisten pribadiku. Kau akan bekerja di kantor sebelah. Tanpa izinku, kau tidak boleh pergi lebih dari 5 meter. Mengerti. Dengar itu, Tuan Bima kita baru saja bertunangan kemarin. Aku dengar, dia Ayu Lestari, pewaris keluarga Lestari. Mendadak sekali, pasti perjodohan. Tuan Bima dan pewaris keluarga Lestari. Mungkin gak ada perasaan beneran satu sama lain. Tuan Bima bahkan bawa asisten pribadi hari ini ke kantor. Katanya mereka turun dari mobil bareng. Mereka kayak kelekat, rapat, makan, semuanya. Bikin enek. Beneran? Udah. Tunggu dulu. Biar aku kasih tahu, gelar Nyonya Bima itu milikku, cuma aku. Wanita simpanan ya, cuma wanita simpanan. Dia nggak akan pernah gantikan posisiku. Lihat saja bagaimana aku nanganin si sayang kecil tak tahu malu ini. Ayu,
Itu tuh si sayang kecil yang mau curi Bima kamu. Iya, betul. Kamu gila. Jangan pergi, cari Bima. Putri Santoso, kok kamu bisa setidak tahu malu ini? Ngejar-ngejar Bima sampai ke kantor pula. Bukan ideku, dia yang nyaris nyuruh-nyuruh aku datang. Kamu, omong kosong. Menyebar kebohongan, kamu benar-benar tak tahu malu. Aku ini dokter. Aku tahu 100 cara untuk melakukannya tanpa ada yang sadar. Dan bikin kamu pengen mati aja. Mau coba tebak? Berapa banyak yang bisa kamu tahan? Jangan sok jago, sayang. Hari ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Putri, beraninya kau mengancam kami? Kalau berani lakukan, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Karena kau ini si manis, kau harus siap dipukuli. Sudah cukup aku buang-buang waktu denganmu. Minggir dari jalanku, aku dibayar untuk jasaku. Jadi jangan buang waktuku. Lihat itu, ini semua disiarkan langsung. 10.000 orang sedang menonton. Termasuk karyawan grup Wijaya. Tepat di depan semua orang ini, aku akan menghancurkan wajah cantikmu itu. Mencabik pakaianmu. Biarkan mereka semua melihat aibmu. Kau pikir Bima masih mau menerimamu? Memangnya kenapa kalau disiarkan langsung? Bahkan jika ada puluhan ribu orang yang menonton, bahkan jika aku berdiri di atas makam leluhurmu. Di depan seluruh leluhurmu dari 18 generasi, aku tetap akan menamparmu. Serang dia. Geng, kita siarkan langsung pemukulan si manis ini. Seru banget, kan? Ayo kita tingkatkan, mulai sekarang. Untuk setiap roket yang kalian kirim, dia akan dipukul tongkat sebanyak itu. Wah, banyak sekali roketnya. Terima kasih dukungannya, geng. Saksikan ini, haha. Aku tidak bisa menghindar lagi. Jika aku bergerak lebih dari 5 meter, Bima akan dipermalukan di depan semua orang. Pukulan yang bagus, berikan close up ke semua orang. Mari kita lihat baik-baik wajah si manis ini saat dipukuli. Menyedihkan sekali, hahaha. Aku beri kesempatan terakhir. Jangan paksa aku. Kau pikir jarum bodoh ini menakutkan kami? Kalian berdua menyedihkan. Kalian hebat sekali saat menindas orang lain, ya kan? Lalu kenapa di depannya kalian bertingkah seperti anak ayam ketakutan? Sia-sia banget. Dia tahu seni bela diri, kayaknya. Masa sih? Masa dia bisa lebih hebat dariku? Lebih hebat dariku dalam segala hal? Mau lihat sesuatu yang lebih seru? Untuk setiap roket yang kalian kirim, aku akan menampar Ayu sebanyak itu. Setuju. Aku harus gimana sekarang? Roketnya malah makin banyak yang masuk. Tidak mungkin. Apa kalian benar-benar pikir pendukung kalian benar-benar ada di pihak kalian, membela kalian karena kebaikan hati mereka? Mereka cuma memanfaatkanmu sebagai badut untuk hiburan mereka sendiri. Untungnya aku lagi libur hari ini. Aku akan memberi pelajaran pada kalian semua. Ayu, apa aku benar-benar wanita simpanan? Kamu lebih tahu jawabannya daripada siapapun. Segala yang kamu dapatkan lewat tipu daya, saat kebenaran terungkap, kamu pasti akan membayar semuanya. Dan kalian yang lain, sebelum kalian membela seseorang, pastikan kalian tahu mana yang benar dan salah. Kalau tidak, saat peluru mulai berterbangan, yang pertama mati akan jadi kalian. Dan kalian semua, para sayang kecil. Kamu tadi kemana? Cuma bunuh beberapa lalat di kamar mandi. Kerja bagus. Kakek, Bima, aku sudah tahu cara menghentikan daya tarik gelang-gelang itu. Bagaimana? Kalian berdua harus lebih dekat. Semakin dekat, semakin baik. Aku pergi dulu.
Cucuku itu, dia ditakdirkan memiliki ikatan keluarga yang lemah. Kapan dia akan bertindak? Mau coba? Coba apa? Lebih dekat. Tidak akan berhasil. Kamu tidak ingat. Pegangan tangan. Berpelukan. Semua itu sudah kita coba. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu berkorban sedikit dan biarkan aku menciummu, biar aku yang menciummu. Maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Bukankah kau, seperti yang digosipkan, menghindari wanita? Aku hanya menunggu. Wanita dalam mimpiku. Jadi dia menunggu wanita dalam mimpinya, dan aku menunggu pria dalam mimpiku. Kebetulan sekali ya. Sebenarnya, aku Bima. Bolehkah aku pinjam tunanganmu sebentar? Untuk apa? Untuk mengatur berkas grup Wijaya. Aku tidak percaya orang luar. Aku juga tidak terlalu suka padanya. Tapi, dia keluarga. baiklah. Aku ikut denganmu. Tetaplah di kamar sebelah. Dan jangan pergi kemana-mana. Ayo. Untuk menghadapi sayang seperti dia, kau tidak perlu mengotori tanganmu sendiri. Cukup gali masa lalunya. Temukan musuh-musuhnya. Dan kau bisa suruh mereka yang melakukan pekerjaan kotor. Aku sudah bawa orang yang kau mau. Obat yang kuminta di mana? Dia itu kakek kandung anakmu sendiri. Dan kau masih mau melakukan ini? Lihat siapa yang bicara. Obat ini benar-benar manjur. Jangan-jangan sampah lagi. Seperti terakhir kali. Itu gara-gara si gadis kecil yang mengacaukannya. Santai saja. Dosis kali ini bisa bikin 10 banteng pingsan. Mari kita bicara jelas. Begitu kau sudah menguasai keluarga Wijaya. Gelang pusaka keluarga Wijaya itu jadi milikku. Cuma gelang murahan. Tapi kau terus-terusan mengejarnya. Oh, iya. Aku ingat. Nona Putri juga pakai satu di pergelangan tangannya. Jangan tanya hal yang tak perlu kau tahu. Jangan khawatir. Aku cuma mau kedua gelang itu. Aku tidak tertarik dengan grup Wijaya. Kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Keponakanku sayang. Kau pikir ini zaman apa? Simpan senjata jarak dekatmu itu. Ikut aku. Putri, mau lari kemana? Berhenti. Cepat juga. Karena kau suka sama keponakanku, bukannya kau harus memanggilku, Paman. Cukup bicara. Lepaskan dia. Hei, kenapa kamu mengabaikanku? Kenapa kamu tiba-tiba pergi tanpa sepatah kata pun? Kerajaan Yu menyerang dengan 300.000 pasukan. Perbatasan utara dilanda perang. Situasinya sangat tidak stabil. Kekaisaran Xia membutuhkanku untuk mempertahankan perbatasan utara. Tapi kita sudah berjanji. Kamu berjanji akan tetap di sisiku untuk selamanya. Tidak akan pernah meninggalkanku. Aku adalah petugas medis lapangan. Aku ikut denganmu, tidak bisa. Saat ini, di ibu kota, wabah sedang menyebar. Hampir 1.000 orang mati karenanya setiap harinya. Putri, ibu kota lebih membutuhkanmu daripada perbatasan utara. Cintaku, tidak peduli berapa lama kamu pergi. Aku akan tetap di sini, menunggumu.
Hei, sudah dengar? Perbatasan utara jatuh beberapa hari yang lalu. Ya, aku dengar. Ku dengar 100.000 pasukan kita di perbatasan. Langsung terjebak dalam jebakan. Dihancurkan. Sampai yang terakhir. Apa yang baru kamu katakan? Itu ada di pengiriman mendesak dari istana. Seluruh pasukan kita dimusnahkan. Perbatasan utara telah jatuh. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Cintaku tidak mungkin tewas. Dia tidak mungkin. Cintaku, tunggu aku. Aku datang padamu sekarang. Jadi selama ini ternyata kamu. Jadi, gelang itu terus menarikmu kembali ke sisiku karena janji yang kuucap sebelum aku mati, bahwa aku ingin kamu selalu bersamaku, tidak pernah pergi. Jadi, kekasih impian yang kucari selama ini adalah kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu sedang bermimpi. Bima, wanita dalam mimpimu itu. Kalian berdua sudah selesai? Kamu pikir ini cuma sandiwara? Jangan berani-berani sakiti dia. Aku akan ikut denganmu. Tunggu. Pembicaraan kita belum selesai. Siapa sebenarnya wanita dalam mimpiku itu? Bima, Ibu. Nyonya Wijaya, kepalaku pusing. Kali ini gelangnya tidak bersinar. Dan aku tidak mengikutinya. Kakek benar. Daya tarik gelangnya sudah hilang. Mereka mau apa? Siapa orang-orang ini? Ini semua salah Putri. Sudah jelas dia cuma perempuan murahan yang tak tahu malu. Membawa semua preman ke sini, membuat ibu ketakutan setengah mati. Beritahu semua orang. Kerahkan semua sumber daya kita untuk mencari Putri. Ayo, ini kesempatanmu. Selagi Putri tidak ada di sini, kamu harus tidur dengan Bima dan pastikan semuanya. Itu tidak benar. Jangan pura-pura polos denganku. Aku tahu, kamu cuma mau tubuhnya. Sudah lama, kesempatannya sudah ada. Manfaatkan momentumnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, kau akhirnya kembali ke keluarga Santoso. Sekarang serahkan kuncinya dengan baik-baik. kunci apa? Masih mau main-main? Itu adalah gelang pusaka keluarga Santoso. Kunci yang membuka gulungan tabib agung. Begitu gulungan itu kubuka, akulah satu-satunya tabib ahli sejati. Mimpi kali. Bos, kami tidak bisa melepasnya. Tentu saja tidak bisa. Benda itu adalah benda terkutuk, tapi gelang itu perak. Kau kira tangannya juga terbuat dari perak? Pukul dia. Aku tidak tahu di mana dia, apakah dia disakiti. Dengan sifat keras kepalanya, dia mencari masalah. Tidak. Aku harus pergi mencarinya. Sekarang. Bima, aku sudah kirimkan lokasi keluarga Santoso padamu. Tempatnya terpencil, tersembunyi jauh di pegunungan. Kamu hati-hati, dengar? Kakek. Jangan khawatir, kakek. Aku akan bawa dia kembali. Dengan selamat. Berhenti. Aneh, dia mencambuk dengan sangat keras. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Di mana gulungan tabib agung? Aku mengirimmu ke sana untuk satu alasan. Menemukan si tua Bangkawijaya itu, dan mendapatkan informasi darinya. Apa maksudmu si tua Bangkawijaya itu, tidak mengucapkan sepatah kata pun padamu? Cih, Tuan Bima? Tapi saya bahkan belum menyentuh Anda. Dan ini, bekas cambukan. Ini bekas cambukan. Bekas cambukan. Sudah selesai di sini. Jangan pukuli dia sampai mati. Kalau dia mati, siapa yang akan mencari gulungan tabib agung?
Kalian keluarga baik, muda dan tua, sama-sama keras kepala. Dulu kakekmu juga kupukuli seperti ini. Tetap saja dia tidak mau menyerahkan gulungan itu. Jadi kau juga yang membunuh kakek. Monster, bajingan. Marah, ya? Bagaimana kalau ku beritahu apa yang kulakukan pada ibumu tercinta? Apa kau akan muntah darah? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Dia adalah saudarimu sendiri. Dia yang membesarkanmu. Hewan, monster tak berperasaan. Tak berperasaan. Jangan buru-buru. Masih banyak lagi yang akan kau alami. Kau tidak akan bertahan lama. Lakukan yang terburuk. Kau tidak akan pernah mendapat petunjuk apapun dariku. Kau membunuh ibu dan kakekku. Aku bersumpah tidak akan berhenti sampai kau mati. Bius dia. Ambil keperawanannya. Jangan salahkan pamanmu karena kejam. Serahkan gulungan itu, atau ucapkan selamat tinggal pada kehormatanmu. Bima adalah pria dalam mimpiku. Ibu bilang dia adalah takdir tragisku dari kehidupan lampau. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Kau memang berani, tapi kau sudah minum obat bius. Efeknya akan segera terasa. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dokter, kenapa aku merasa sangat pusing? Mungkin karena lukanya. Istirahat yang cukup. Terima kasih, dok. Biarkan aku yang urus. Aku akan merawatnya dengan baik. Kudengar kau terluka. Aku sengaja datang untuk menemanimu. Aku merasa panas sekali. Dia kenapa? Dia tiba-tiba suka sama aku? Kamu bukan putri. Aku harus menyelamatkannya. Apa dia mabuk? Rencana Nyonya Wijaya benar-benar berhasil. Putri baru saja pergi. Dan kesempatanku ada di sini. Pergi sana. Bima, malam ini kamu tidak akan kemana-mana. Malam ini, kau milikku. Apa ini? Jangan mendekat. Aku harus menyelamatkannya. Aku sudah kirimkan alamatnya. Pergi ke rumah keluarga Santoso, sekarang. Tuan Bima, Anda terlihat tidak baik. Kita harus bawa Anda ke rumah sakit. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Dia sudah pingsan. Lepaskan dia. Selamat bersenang-senang. Air ini diberi obat bius dosis ganda. Kenapa tidak mempan? Tidak mungkin. Tuan Bima, saya tidak menyentuh Anda. Di sini tidak bisa main akal-akalan. Tuan Bima, Anda baik-baik saja? Tuan Bima? Putri, nanti kamu lihat. Putri, kamu punya kondisi fisik seperti apa? Kena cambuk tapi tidak ada luka. Minum obat bius dosis ganda, masih segar bugar begini. Jangan-jangan kamu sudah kebal terhadap segala racun? Aku sendiri juga tidak tahu kenapa. Tapi sekarang aku tidak boleh kehilangan muka. Betul, sebagai pewaris keluarga Santoso, tidak ada racun yang bisa menyentuhku. Bahkan kalau kamu dapat gulungan tabib agung, kamu bukan tandinganku. Jangan keras kepala. Tidak mungkin. Untuk mendapatkan gulungan tabib agung, aku sudah berencana. Selama 10 tahun penuh. Aku mengorbankan keluarga dan cintaku untuk itu. Kamu tahu, aku sangat mencintai ibumu. Dia tidak mau mendengarkan, tetap saja aku bunuh dia. Bajingan. Kamu tidak pantas mencintai ibuku. Kamu bahkan tidak pantas menyebut namanya. Di mana gelang yang satunya lagi? Katakan sekarang. Kalau tidak kamu serahkan, wajah cantikmu akan kuhancurkan. Lihat wajah mungil yang cantik ini. Sungguh disayangkan. Gulungan tabib agung adalah milik keluarga Santoso.
Tidak boleh dibagi, lupakan saja. Kamu dan ibumu, dua generasi anak perempuan. Aku satu-satunya putra angkat di keluarga Santoso. Kakekmu yang mengangkatku, tapi dia menolak memberikan gulungan tabib agung padaku. Kamu berhutang padaku untuk ini. Semua yang telah kulakukan. Kamu yang memaksaku. Bicara, sekarang. Putri. Ini tidak mungkin terjadi. Ini. Cintaku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu kau tidak akan mati, aku yakin. Tempat ini tidak aman. Pergi. Sekarang. Tidak. Kau berjanji padaku tak akan pernah meninggalkanku lagi. Aku tidak akan kemana-mana. Putri. Cintaku. Aku tak akan meninggalkanmu lagi, tidak pernah. Putri. Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Putri. 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 Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan menanggung semua rasa sakit yang seharusnya kau alami. Benar-benar kau. Kau benar-benar menepati janjimu padaku, kau menanggung semuanya untukku. Jadi begini rupanya. Jadi gelang itu, ada di pergelangan tangan Tuan Bima. Sudah kuduga, gadis kecil ini, bagaimana bisa tiba-tiba kebal terhadap segala racun? Jadi kerusakannya dialihkan. Ikut aku. Bima, ada hal yang sangat penting ingin kusampaikan padamu. Apapun itu, kita bicara di rumah. Kalian berdua tidak akan kemana-mana. Kalian berdua, serahkan gelang itu, sekarang. Jangan berikan padanya. Jangan harap. Gelang ini tidak bisa dilepas. Jika gelangnya tidak bisa dilepas, maka kita ambil saja tangannya. Kalian berdua, bawakan aku pisau. Potong tangan mereka. Lari? Berhenti. Untuk menyelamatkan nyawa Nona Putri, mungkin ada satu cara lain. Putri, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu petugas medis lapangan yang baru. Kamu membuat kupu-kupuku kabur. Kalau begitu, tangkapkan yang lain untukku. Apa, di dunia ini, yang disebut cinta? Bahwa itu membuat orang rela mempertaruhkan nyawanya. Jenderal Bima berkata dia tak pernah mengecewakan siapapun di dunia ini, kecuali kamu. Dia merawatmu dengan kapasitasnya sendiri untuk mencintai, untuk memberimu satu kesempatan kecil untuk hidup. Setelah kehilangan kapasitas untuk mencintai itu, dia tak akan pernah merasakan cinta lagi, di kehidupan ini maupun selanjutnya. Mulai sekarang, apakah ikatan kalian berkembang atau layu? Sepenuhnya bergantung pada kalian berdua. Dan pada apakah kalian bisa menanam benih cinta yang baru.
Bahkan jika butuh beberapa kehidupan, aku akan menanam benih cinta itu untuknya. Kenapa dia bahkan tidak bisa disentuh oleh pisau? Peluru malah memantul begitu saja. Bos, dua orang ini benar-benar aneh. Tanganku patah karena benturannya. Aku tidak percaya semua ini. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aku bisa kebal? Aku tadi mau memberitahumu tentang hal ini. Kamu yang melakukan semua ini? Jadi keluargamu bukan hanya jago dalam pengobatan, tapi juga tahu ilmu sihir? Ini adalah gelang ajaib. Gelang ini yang membawaku kepadamu. Bima, selama kita bersama, kita kebal terhadap segala bahaya. Tangkap mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh cucu dan cucu menantuku. Kamu baik-baik saja, Bima? Kakek, apa yang kamu lakukan di sini? Victor. Namamu Wan, bukan Santoso. Kamu tidak berhak menginginkan gulungan tabib agung. Keluarga Santoso menyelamatkan nyawaku. Putri adalah cucu menantuku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Bawa dia pergi. Jika kamu ingin menyelamatkan ibumu, kamu harus membawakan gulungan tabib agung kepadaku. Apa? Ibuku masih hidup. Sekarang terserah kamu, Putri. Hahaha. Bawa dia pergi. Kakek, tadi kamu bilang, keluarga Santoso menyelamatkan nyawamu? Itu sudah lama sekali. Sejak kecil, aku lemah dan sering sakit. Aku tinggal bersama keluarga Santoso selama bertahun-tahun. Buyut Putrilah yang mengerahkan segenap jiwa raganya untuk menyelamatkan nyawaku. Sudah waktunya. Selama kalian berdua bekerja sama, kalian bisa membuka ruangan rahasia dan mengambil gulungan tabib agung. Pintu ini terlalu berat. Bergerak sedikit pun tidak. Lalu kita harus bagaimana? Aku harus mendapatkan gulungan tabib agung. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibuku. Itu tidak mungkin, Putri. Buyutmu memiliki seni ilahi. Dia pernah meramalkan bahwa suatu hari, keturunan keluarga Santoso dan Wijaya akan muncul mengenakan gelang yang identik. Jadi, dia menempatkan gulungan tabib agung di ruangan rahasia, menunggu yang ditakdirkan untuk membukanya. Rahasia ini hanya diketahui oleh buyutmu dan aku. Tidak ada orang lain yang pernah diberitahu. Oh, Tingkat keintiman gelang kalian belum maksimal. Apa? Ada bilah kemajuan? Kalian sudah bertunangan, masa bodoh? Jangan-jangan kalian bahkan belum berbagi ranjang? Untuk membuka ruangan rahasia, kalian perlu meningkatkan tingkat keintiman kalian. Kalian harus memaksimalkannya. Aku tinggalkan kalian berdua, aku serahkan pada kalian berdua untuk mengusahakannya. Fosil tua itu. Dia tidak hanya mengada-ada, berusaha menipu kita untuk... Kamu tahu, kan? ya, hal sepenting ini tidak bisa terburu-buru. Jangan berani-berani percaya padanya. Kamu. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Lupakan saja. Aku cuma mau coba. Jangan berani-berani bertindak gegabah. Jangan berani-berani merusak keteguhan spiritualku, atau menghancurkan kultivasiku. Putri, lepaskan tanganku.
Hal-hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Aku belum siap. Lepaskan. Turun ke sana. Demi ibuku, aku harus mencobanya bersamamu hari ini. Mencoba apa? Kamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa kamu tidak punya rasa malu? Sedikit, tapi tidak banyak. Aku datang sejauh ini untuk menyelamatkanmu, dan begini caramu membalas jasaku. Kalau sudah menyelamatkan seseorang, selesaikan sampai akhir. Ayo, bantu aku sekali lagi. Ini juga pertama kalinya aku tahu, kamu juga tidak kehilangan apa-apa. Bukan itu masalahnya. Bima, apa kamu mencoba menyangkal apa yang terjadi di kehidupan lampau kita? Maksudmu kehidupan lampau? Kamu bicara omong kosong belaka. Dan bertindak sangat tidak pantas. Putri, aku tahu kamu sangat putus asa, ingin menyelamatkan ibumu. Tapi hatiku sudah terisi. Aku bisa ikut-ikutan dalam hal lain. Tapi ini? Tidak mungkin. Kamu punya orang lain? Ya, hanya ada satu orang di hatiku. Apakah itu wanita dari mimpimu? Kamu mungkin mengira aku gila. Tapi biar aku jelaskan. Hatiku sudah tertuju padanya. Percuma. Tidak peduli trik atau permainan apa yang kamu coba, itu tidak akan mengubah perasaanku. Bima, aku mengenalimu. Tidakkah kamu melihat ini aku? Orang yang kamu cari tidak jauh. Dia berdiri tepat di depanmu. Itu tanda lahir. Itu bukan gambar. Aku tidak berbohong padamu. Jika benar itu kamu, kenapa tidak kamu beritahu sebelumnya? Ibuku dulu sering bilang kalau karma berlaku selama 3 kehidupan. Kita hidup di dunia ini untuk membayarnya. Tanda lahir ini adalah hutang karma dari kehidupan lampau yang menghukummu, jadi dia membuatku berjanji untuk selalu menutupinya dengan konsiler. Itu menjelaskan kenapa, pertama kali aku melihatmu, kau terasa sangat familiar. Tentang kehidupan lampau itu. Bukan cuma kamu, aku juga punya mimpi-mimpi itu. Aku pernah berdoa kita takkan pernah terpisah. Itu sebabnya kamu tertarik padaku. Dan kamu bersumpah akan menanggung segala bahaya yang mengincarku. Begitulah cara kerja transfer kerusakan itu. Untuk menebus apa yang kita hilangkan, kita bertemu lagi di kehidupan ini. Kita diikat oleh hutang di kehidupan lampau. Jadi, kita pasti bertemu di kehidupan yang ini. Aku bersumpah. Di kehidupan ini dan selanjutnya, untuk selamanya, aku takkan pernah meninggalkanmu lagi. Tidak sedetik pun. Cintaku, selama pun kau pergi, aku akan tetap di sini menunggu. Kamu. Benar-benar kamu. Kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku sangat menyesal. Bima, aku membuatmu menunggu terlalu lama. Kutukan macam apa ini? Saat aku berusia 10 tahun, aku pertama kali memimpikan kehidupan lampauku. Aku terbangun sambil menangis dan tak bisa berhenti. Seorang maha guru yang mengajariku kultivasi. Dia memberiku tasbih, bahkan memberikan jimat perlindungan padaku. Sejak hari itu, aku belajar bermeditasi dan menenangkan pikiran. Jimat perlindungan? Pantas saja katanya. Wanita manapun yang mendekatimu akhirnya bernasib buruk. Jadi itu sebabnya, jimat perlindungan itu. Sang Maha Guru berkata, mereka yang berhati jahat tak bisa mendekat. Hanya cinta sejati yang bisa memecahkannya.
Putri. Katakan, apakah kau benar-benar wanita dalam mimpiku? Tentu saja. Lalu kenapa kau tidak benar-benar mencintaiku? Dan kutukannya tidak bisa dipatahkan. Aku tidak tahu. Berhenti berpura-pura. Kalau ibuku bisa bersekongkol dengan Ayu, maka kakekku juga bisa berkomplot denganmu. Lagi pula, mereka berdua ingin aku menikah dan punya anak. Tanda lahirmu. Itu pasti bukan digambar. Itu ditato, kan? Putri. Berapa yang kakekku bayar padamu? Untuk bersusah payah seperti ini? Kau tahu tidak berapa besar harapan yang baru saja kau berikan padaku? Sebentar saja, aku benar-benar percaya. Kupikir aku akhirnya menemukan wanita dalam mimpiku. Kapan tepatnya kau mulai merencanakan semua ini? Biar aku jelaskan, bahkan pertunangan ini. Hanya bagian lain dari rencanamu? Semua hanya untuk mendekatiku? Aku tidak berbohong padamu. Kupikir buru-buru ke keluarga Santoso hari ini. Menyelamatkanmu dari bencana. Tapi aku malah terjebak dalam perangkapmu. Kalau bukan karena jimat pelindung itu, apakah aku mau membiarkanmu membodohiku seumur hidup? Putri, kau pemburu yang luar biasa. Bima, jangan pergi. Bima Wijaya, bagaimana bisa kau merindukan wanita seperti dia? Jangan jadi bodoh. Dia cuma seorang penipu. Fosil tua. Kutukan sialan itu gimana sih? Putri, jangan terburu-buru. Aku mau tanya sesuatu. Waktu kamu bersamanya tadi, yang kamu pikirkan? Buka ruangan rahasia. Ambil gulungan tabib agung, dan selamatkan ibuku. Kalian berdua. Satu mati-matian cari wanita impiannya. Yang satu lagi mati-matian selamatkan ibunya. Kalian terlalu gegabah. Kalian belum jatuh cinta. Kutukannya nggak bisa dipatahin kayak gini. Tapi nyawa ibuku sudah di ujung tanduk. Aku nggak punya waktu untuk pelan-pelan membangun hubungan sama dia. Perasaan nggak ikut logika. Kamu khawatir banget sama ibumu. Dia udah nyariin kamu selama 20 tahun penuh. Setelah kesalahpahaman sebesar ini, dia juga sakit hati. Pembohong. Keluar dari kepalaku. Tuan Bima, selamat pagi. Kamu lagi ngapain di sini? Ingat, aku asisten pribadimu. Kantor aku tepat di sebelah kantormu. Lupa? Tenang, tenang. Hidup ini cuma panggung sandiwara. Kita dipertemukan di sini karena takdir. Orang lain boleh marah, tapi aku enggak. Sakit karena marah enggak ada gunanya. Pikirkan betapa baiknya dia padaku di kehidupan lampau. Ayo, Putri. Kamu pasti bisa. Tuan Bima, tunggu. Pastikan laporan triwulan berikutnya sampai padaku. Tuan Bima, udara di sini kering banget. Kamu harus minum air lebih banyak. Enggak perlu. Aku hampir lupa soal transfer kerusakan. Ups, maaf. Maaf banget, maaf. Maaf. Itu sengaja? Apa itu disengaja? Tidak. Sama sekali tidak. Apa dia baru saja menumpahkan sesuatu ke Tuan Bima? Ya ampun, Tuan Bima tidak suka ketidakmampuan. Dengan sifat Tuan Bima yang seperti itu,
dia akan langsung memecatnya. Dipecat mungkin bukan masalah terbesarnya. Dia bahkan mungkin menamparnya sampai linglung. Dia mungkin ceroboh. Tapi tubuhnya luar biasa. Pantasan dia jadi asisten Tuan Bima. Tapi melihat situasinya, dia mungkin sudah tidak disukai sekarang. Berhenti mengelapnya. Keluar. Tidak apa-apa. Mari lanjutkan ke agenda berikutnya. Pergi ke akuntansi dan ambil gaji terakhirmu. Mulai hari ini, kalian berdua tidak boleh lagi menginjakkan kaki di grup Wijaya. Apa? Direktur Santoso, kami salah apa? Setidaknya beritahu kami kenapa kami dipecat. Kedepannya, hati-hati dengan ucapanmu. Pergi. Akhirnya aku beresin semua ini, jatuh lagi. Jatuh lagi. Tolong. Butuh saya, bos. Aku belum kasih tugas apa-apa ke Putri. Terus kenapa dia sibuk seharian? Begini, bos. Hiu-hiu kantor itu, mereka cuma incar sasaran empuk. Karena bos belum umumin status Putri. Dia baru, dan sempat bikin bos kesal. Ya udah pasti mereka pada ngerjain dia. Bos. Ini udah jam makan siang bos aja belum saya pesanin, gimana nih? Ayo. Berhenti kerja. Makan dulu. Tuan Bima bawakan saya makan siang. Sebenarnya, aku tidak terlalu lapar. Tapi perhatianmu benar-benar membuatku senang. Jangan berasumsi dulu. Aku tidak bisa menghabiskannya sendirian. Kamu makan sisanya. Tuan Bima, Anda memberi istri Anda makan sisa? Mau terima atau tidak, terserah. Nyonya Bima. Sebenarnya, Tuan Bima selalu memikirkanmu, di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Kau tahu maksudku? Kamu masih di sini? Iya, aku pergi. Saya pergi dulu, Bu. Selamat menikmati. Akhirnya, sakitnya berhenti. Dasar bodoh. Lapar sampai perutnya sakit, tapi tidak makan siang. Kenapa aku peduli? Dia tidak beda dengan Ayu. Mereka berdua pembohong. Aneh. Saat Ayu membohongiku, aku tidak merasakan apa-apa. Tapi saat Putri membohongiku, itu membuatku marah. Bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Siapa yang menyakitinya sekarang? Aku kerja keras seharian. Aku mau meledak. Jangan ganggu aku. Terus kenapa kalau iya? Pintunya terkunci, dan kedap suara. Bahkan jika Nyonya Wijaya memukulmu sampai mati, tak ada yang tahu. Ayo, pukul aku lagi. Kamu cuma memukulku tapi anakmu sendiri yang akan merasakan sakitnya. Ada pot bunga, ayo, pukul aku di sini. Dasar jalang. Ilmu apa yang kau gunakan pada Bima? Siapa yang memberi hakmu untuk bicara? Rasanya salah memukul ibunya, tapi aku tak masalah memukulmu. Nyonya Wijaya, lihat dia. Putri, siapa kau pikir dirimu? Keluarga Bai sudah hancur. Kau cuma anjing liar. Kalau bukan karena keluarga Wijaya menampungmu, kau bukan apa-apa, dan soal pamanmu itu, dia benar-benar tak berguna. Kami sudah menangkapmu. Sayangnya kau tidak diselesaikan. Bima yang menyelamatkanmu. Jadi kau berkomplot dengannya. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyusup ke dalam grup Wijaya tanpa suara. Jadi kau kontaknya di dalam.
Terus kenapa kalau iya? Apa, kau mau melapor? Biar kukatakan sesuatu padamu. Selama ini, Bima hanya peduli pada kultivasinya. Dia tak pernah peduli dengan perusahaan. Dalam 3 hari, begitu si tua Bangka Wijaya itu mati, seluruh keluarga Wijaya akan ada di tanganku. Begitu Nyonya Bima menjadi kepala keluarga Wijaya, satu-satunya yang akan dinikahi Bima adalah aku. Kau pikir bisa menikah ke keluarga Wijaya? Mimpi. Bagaimana kalau aku menyingkirkan pesaingnya? Putri, beraninya kau memperlakukan aku seperti ini? Dari mana kau dapat keberanian? Apa orang tua Bangka itu yang mengirimmu ke sini? Kalian berdua bahkan tak bisa mengangkat jari, dan masih berani menantangku. Kalian jauh di luar liga kalian. Putri, kau benar-benar berani menyerangku? Aku Ibu Bima. Bima, tolong aku, tolong. Putri, apa yang kau lakukan? Kalian berdua menjebakku, kalian sengaja memprovokasiku. Oh, nak, kau hampir membuatku mati ketakutan. Aku tahu, orang tua Bangka itu menyimpan dendam padaku. Dia mengirim Putri untuk menanganiku. Aku membongkar aksinya, sekarang dia ingin membungkamku. Kita benar-benar membiarkan serigala masuk ke rumah kita, nak. Bima, dia berbohong. Dia diam-diam berurusan dengan pamanku, mereka berkolusi. Pasti mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi Nyonya Wijaya adalah ibu kandung Bima. Kasih sayang seorang ibu sangat dalam. Bagaimana mungkin dia berbohong padanya? Tapi kau, di sisi lain, Putri, yang kau lakukan hanyalah berbohong dan mengoceh omong kosong. Benar, dia kejam, dan juga seorang penipu. Dia tidak pantas berada di perusahaan ini, apalagi di keluarga Wijaya. Coba tebak siapa yang akan ku percaya. Lagi pula kau tidak akan percaya padaku. Di matanya, aku sudah menjadi pembohong tak tahu malu. Apa kau mencoba memutuskan hubungan dengan aku? Apa yang membuatmu begitu yakin aku tidak akan percaya padamu? Kenapa kau bahkan tidak mau menjelaskan? Kenapa kau tidak mau memohon padaku? Anak, putuskan pertunangan dengan dia sekarang, dan usir dia dari keluarga Wijaya. Munafik seperti dia tidak pantas berada di samping Bima. Apa kau benar-benar akan percaya pada mereka dan membuangku? Cukup, kalian semua. Aku tidak ingin mengecewakan kakek. Soal memutuskan pertunangan, kita bicarakan setelah pesta ulang tahun kakek 3 hari lagi. Tidak sebelum itu. 3 hari. 3 hari lagi. Begitu orang tua Bangka itu mati, seluruh keluarga Wijaya akan berada di tanganku. Jadi pesta ulang tahun Tuan Wijaya 3 hari lagi. Apa dia merencanakan sesuatu untuk pestanya? Tuan Wijaya sudah baik padaku. Aku tidak bisa hanya diam saja. Baiklah, aku setuju. Kita akan putuskan pertunangan dalam 3 hari. Kau setuju begitu saja? Bukankah itu yang kau inginkan? Apa kau tidak ingin menyelamatkan ibumu lagi? Aku akan cari cara lain. Apa kau sama sekali tidak punya perasaan? Untuk apa yang pernah kita miliki? Tidak peduli apa yang kukatakan, kau tidak akan percaya padaku. Untuk apa menjelaskan? Untuk apa aku bertahan? Aku Putri Santoso. Dan aku bukan sia-sia. Kau, Dasar jalang, diam kau. Lihat betapa marahnya kau membuat Bima. ini urusan kami berdua. Kau tidak punya hak bicara. Terima kasih sudah datang. Kakek, semoga panjang umur dan bahagia. Dan masa depan penuh keberuntungan. Ini ginseng liar berumur 1000 tahun dari pegunungan mistik. Dan ini rumput kodok yang aku tanam di halaman belakang. Putri, kamu boleh marah padaku sepuasnya, tapi hari ini ulang tahun kakek. Memberinya pot berisi rumput liar, itu keterlaluan. Melihat kalian berdua kekasih bahagia bersama, adalah hadiah yang lebih baik dari apapun. Ingat saja untuk segera memberiku seorang cicit. Kami akan lakukan seperti yang kakek katakan.
Putri, kita belum menyelesaikan masalah ini. Jangan pernah berpikir untuk membatalkan pertunangan. Bima, setelah aku membantumu menyelamatkan kakekmu, aku akan membuatmu menyelamatkan ibuku. Sebentar lagi, kau alihkan perhatian Putri dulu. Aku akan menyelinap untuk memberi racun pada orang tua bangka itu. Kita tidak boleh melakukan kesalahan. Baik. Kita sama sekali tidak boleh gagal kali ini. Orang tua itu sudah kena stroke sebelumnya. Itu semua gara-gara si jalang kecil itu. Ikut campur tangan. Dimengerti, Nyonya Wijaya. Jangan khawatir. Jadi stroke Tuan Wijaya sebelumnya bukan kecelakaan, dialah yang menyebabkannya. Putri, berhenti di situ. Hei, aku bicara padamu, mau kemana kau? Mau cari masalah lagi? Nggak takut dipukul? Lihat semua orang di sekitar sini. Aku yakin kamu nggak berani mukul aku. Biar aku jelaskan, Putri, ini bukan tempat untukmu. Begitu pesta ulang tahun selesai, Bima akan membatalkan pertunangan kalian. Kamu nggak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wijaya. Ayu, semua ocehanmu ini cuma taktik mengulur waktu. Biar kamu bisa jalankan rencana licikmu, ya? Kok kamu bisa tahu? Aku sudah tekan titik keblas dan bisumu. Untuk 1 jam ke depan, kamu nggak bisa bergerak atau bicara. Jadilah patung kecil yang baik. Ada apa dengan cewek ini? Udah mabuk dari pagi. Kamu tahu, kamu yang diam sebenarnya jauh lebih enak dilihat. Diam saja di sini. Seperti yang kuduga, obat pengaktif darah ditukar dengan obat penggumpal. Untungnya aku sudah siap. Kakek perlu suntikan harian pengencer darah. Jika diganti dengan koagulan, akan menyebabkan gumpalan, mengakibatkan stroke kedua. Bima di mana? Bukti tentang apa yang Ayu dan ibunya lakukan untuk menyakiti orang, harus kutunjukkan padanya. Kamu tadi di mana? Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Aku sangat khawatir tentangmu. Mengapa kamu khawatir tentangku? Lagi pula, aku hanya pembohong besar. Apa yang di tanganmu itu? Ini, Tuan Wijaya pingsan. Seseorang panggil ambulans. kakek. 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 Putri. Wanita jahat. Beraninya kau mencoba membunuh kakeknya Bima. Semuanya, lihat. Ini buktinya. Ini semua adalah jebakan. Kalau aku tidak salah, yang kamu pegang adalah racun yang membunuh sesepuh itu. Ini bukan milikku. Bukan milikmu. Bukan milikmu, lalu bagaimana bisa ada di tanganmu? Benar sekali. Kamu bahkan belum resmi menikah ke keluarga Wijaya. Sudah berani mencoba membunuh kakek? Kamu sungguh tak punya hati. Wanita ini benar-benar jahat. Sangat jahat. Hati wanita itu yang paling kejam. Mengerikan sekali. Dia bahkan berani meracuni kakek. Putri. Buktinya sudah jelas. Apa yang mau kamu katakan? Aku benar-benar tidak melakukannya. Penjaga, tangkap dia. Bukan aku. Ibu Bima benar-benar menepati janjinya. Aku membantunya meracuni sesepuh itu, dan dia menyerahkanmu padaku. Putri, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Bima pasti tidak akan menyangka bahwa orang yang bersekongkol dengan orang luar untuk melukai kakeknya adalah ibunya sendiri. Sekarang kamu adalah musuh keluarga Wijaya, dan tidak ada yang bisa membantumu.
langkah yang cemerlang untuk memecah belah mereka. Kamu terlalu memujiku. Sepertinya aku masih bukan tandinganmu, Paman. Lepaskan aku, dan aku akan beritahu kamu di mana gulungan tabib agung itu berada. Di mana? Katakan sekarang. Mendekatlah. Hanya bisa ku beritahu kamu. Kamu tidak diikat. Itu tunanganku. Siapa yang berani menyentuhnya? Perbuatan jahatmu akhirnya balik menghantuimu. Aku sudah menyegel meridianmu. Sekarang kau benar-benar tak berguna. Kau tidak tertipu? Bagaimana mungkin? Bukannya kalian berdua bertengkar hebat? Itu cuma pertengkaran kecil antara suami istri. Itu cuma cara kami bercanda. Aku tidak akan sejauh itu. Mari kita urus masalah utamanya dulu. Baiklah. Sebenarnya, kami mengadakan pertunjukan ini untuk memancing ular keluar dari sarangnya dan membongkar mata-matanya. Lepaskan aku. Kau. Cucu menantuku sangat cerdik. Daripada mengumpulkan bukti kalian berdua bersekongkol, lebih mudah memasang perangkap dan membiarkanmu masuk ke dalamnya. Ibu, Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku menolak menerimanya. Aku bekerja keras membesarkanmu, tapi yang kau pedulikan cuma kultivasimu. Kenapa sesepuh yang berhak mengambil keputusan, dan aku tidak? Ini beracun. Bima. Lepaskan aku, atau aku akan meracuninya. Bima, Tolong aku. Bima, Ini racun tak tersembuhkan dari keluarga Santoso. Kau sudah mati, Bima Wijaya. Kalau saja kau mau mendengarkan aku, dan menyerahkan gulungan tabib agung itu lebih awal, mungkin dia masih punya kesempatan. Sekarang dia cuma menunggu ajal. Putri, racun apa ini? Ada penawarnya. tidak. Oh, anakku, ini semua salahku. Kenapa kau menyelamatkanku, anakku? Ini semua hukumanku. Dan anakkulah yang harus menanggung akibatnya. Putri, Pertunangan kita batal. Setelah aku mati, kau akan bebas. Aku tidak akan membiarkanmu mati. kau bisa menyelamatkannya, tapi katamu tidak ada penawarnya. Kata kakekku, racun ini tidak ada obatnya, tidak ada obatnya. Karena di dunia ini, tidak ada satupun tabib yang mau mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Tapi aku mau. Dasar bodoh. Kalau kau tukar darah dengan dia, kau akan mati. Putri, jangan lakukan itu. Di kehidupan selanjutnya, mari kita saling menghargai ya. Jangan buang waktu lagi untuk saling curiga. Ya, Putri, kau benar-benar mau mati untuknya? Kau belum menyerahkan gulungan tabib agung. Kau tidak boleh mati. Katakan sekarang, di mana gulungan tabib agung? Diam.
Putri. Bodohnya aku. Bagaimana bisa aku mengira kau berbohong padaku? Putri, tolong, bangunlah. Bertahun-tahun aku menunggu hanya untuk menemukanmu. Banyak hal yang perlu kukatakan padamu. Tuan Bima, haruskah kupanggil ambulans? Tidak ada gunanya. Kalau keluarga Santoso tak bisa menyembuhkan racun ini, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Akan kubawa kau pulang. Akan kubacakan 1000 sutra untukmu. Kau harus bangun. Nak, kau mengurung diri selama 3 hari. Aku mohon, keluarlah. Jangan buat aku ketakutan seperti ini. Nak. Putri. Aku sudah membacakan 1000 sutra untukmu. Kenapa kau tak mau bangun? Putri. Ya Tuhan, ini semua salahku. Apa yang kupikirkan sampai meragukanmu? Membiarkan egoku menghalangi? Sebenarnya, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Tidak peduli apakah kau wanita dalam mimpiku atau bukan, itu tidak penting. Di hatiku, hanya ada kamu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku takkan pernah meninggalkanmu. Aku akan menanggung setiap luka yang seharusnya untukmu. Ah, Putri. Biarkan kakek buyutmu menceritakan sebuah kisah. Pada zaman dahulu kala, seorang dukun besar menggunakan seni penyembuhannya untuk mengusir wabah. Dia kemudian dikenal sebagai Raja Obat. Sepasang gelang ini adalah peninggalan suci dari Raja Obat. 500 tahun yang lalu, seorang jenderal dan seorang dokter wanita berbakat membangkitkan kembali kekuatan gelang ini. Satu membawa kedamaian ke negeri, yang lain menyembuhkan rakyat. Pada akhirnya, karena kecurigaan kaisar, mereka berdua mati demi cinta mereka. Sekarang, garis keturunan penyembuh kuno kita. 5 abad setelah itu, tak seorang pun bisa membangkitkan kembali gelang ini, sampai kamu lahir. Ketika kau menemukan yang ditakdirkan, dan membangkitkan kembali gelang ini, kau akan menjadi kebal terhadap segala racun. Hai, kau akhirnya bangun. Aku bermimpi sangat panjang. Banyak sekali cerita sedih di dalamnya. Tapi syukurlah, kau masih di sini bersamaku. Kita tak akan saling ragu lagi, dan kita tak akan pernah terpisah. Siap? Ayo kita lakukan.
Akhirnya, gulungan tabib agung milikku. Lolos dari penjara itu ternyata sepadan. 3 hari 3 malam aku menunggu di sini. Putri, kau kira melumpuhkanku akan membuatku terpuruk selamanya? Dengarkan ini, dengan gulungan tabib agung. Meridian yang putus pun bisa diperbaiki. Mulai sekarang, akulah tabib agung, tak ada yang bisa menghentikanku. Aduh, apa? Apa yang terjadi padaku? Tabib agung yang asli agar buku ini tidak jatuh ke tangan yang salah, melapisinya dengan racun langka. Hanya saat gelang itu diaktifkan, orang yang kebal terhadap segala racun bisa mengambilnya dengan aman. Siapapun yang menyentuhnya akan keracunan, seketika. Rasanya tak tertahankan. Putri, kumohon, kau harus menyelamatkanku. Aku salah, aku salah. Aku pamanmu. Nasibmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Semuanya tergantung tindakanmu sekarang. Aku mengerti. Putri, ibumu, dia masih hidup. Akan kubawa kau menemuinya. Bawa aku menemuinya. Sekarang. Apapun trik yang kau coba lakukan, itu tidak akan berhasil. Aku tidak setuju dengan ini. Keluar. Lebih baik aku mati daripada menikahimu. Ibu, Putri, ibu. Ya Tuhan, ibu, akhirnya aku menemukan ibu. benarkah ini ibu? Ibu. Ini aku, Bu. Aku melakukan seperti yang ibu perintahkan. Aku membawa gelang itu ke Jiangcheng dan menemukan keluarga Wijaya. Hari ini, akhirnya aku mendapatkan gulungan tabib agung, dan aku menemukan ibu. Ibu. Ayo pulang. Putri. Putriku. Ini bukan halusinasi. Ibu. Benar-benar putriku. Putri. Oh, iya. Dan siapa ini? Ibu. Ibu. Dia adalah cucu Tuan Wijaya. Bima Wijaya. Nyonya Wijaya. Putri adalah istriku. Aku akan mencintainya seumur hidupku. Tidak. Untuk selamanya. Memang pantas dari Tuan Wijaya membesarkan pemuda yang begitu baik. Ibu. Putri. Sekarang kau sudah memiliki gulungan tabib agung. Bagaimana rencanamu menggunakannya? Aku akan mewarisi semangat dan integritas tabib agung. Untuk menyembuhkan orang sakit, bukan untuk ketenaran atau kekayaan. Adapun gulungan ini, aku akan menyalinnya, dan menyerahkannya kepada negara. Dengan begitu, warisan medis kuno kita tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Ayo, ibu, kita pergi. Putri, bukankah kau bilang akan menyelamatkanku? Aku memang berjanji akan menyelamatkanmu. Aku tidak pernah bilang kau tidak akan menderita. Racun langka ini butuh 7 hari untuk membunuh. Ingat, jangan kena angin, dan jangan sentuh air. Atau rasa sakitnya akan tak tertahankan. Kau tunggu saja di sini dengan tenang selama 7 hari ke depan. Putri, selamatkan aku. Selamatkan aku. Mahaguru, apa ini?
Ini adalah jimat pelindung. Bima, karma bertahan selama 3 kehidupan. Hidup ini untuk membayar hutangmu. Kamu harus melindungi hatimu yang sejati. Jangan jatuh cinta. Sampai kau jatuh cinta dengan wanita dari mimpimu. Baru saat itulah kutukan akan terpecahkan. Ingatlah ini. Cinta sejatimu tidak boleh ternodai oleh kepentingan duniawi. Kalau tidak, tak ada yang bisa memecahkan jimat pelindung ini. Kutukan telah terpecahkan. Itu membuktikan cintaku padamu. Cinta tanpa pamrih. Tidak peduli siapa kita di masa lalu. Di sini dan sekarang, yang kucintai adalah kamu, yang berdiri tepat di depanku. Putri. Mahaguru.